Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Darsi, guru di SD Negeri 58 Kota Lubuk Linggau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat? Baiklah, Ibu Guru mau bertanya, siapa yang hari ini datangnya paling cepat? Oh, Fatih, hebat sekali. Ayo, Ibu Guru minta untuk Fatih memimpin doa pada hari ini. Silahkan maju ke depan. Terima kasih Fatih sudah memimpin doa pada hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, nah, semoga yang tidak hadir diberikan kesehatan hingga besok bisa sekolah lagi ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, ada yang tahu kita mau belajar apa? Iya betul, kita mau belajar matematika. Untuk itu, Ibu Guru minta kepada anak-anak menyiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya ya. Dan silakan duduk yang rapi. Terima kasih. Karena sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Iya betul, betul sekali ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan. Ada perbandingan berat, kemudian waktu, saat panjang, dan lain-lain. Nah hari ini khusus kita akan belajar tentang perbandingan dua besaran. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, terlihat di gambar ini mereka sedang apa? Sedang apa gini? Betul, dia sedang hormat atau mereka ini sedang hormat. Ini ada Pak Polisi, ada orang biasa, ada ibu-ibu juga di belakang. Mereka ini serentak melakukan penghormatan itu karena sedang diadakannya kenaikan bendera merah putih. Baiklah anak-anak hebat, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan media tangga pintar, peserta didik dapat mengenal satuan jarak dan kecepatan dengan baik. Jadi, anak-anak sudah tahu ya, bahwa pelajaran hari ini kita akan membahas tentang kecepatan dan debit. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mari ini ya. Jadi materi hari ini kita membahas ada perbandingan dua besaran yang berbeda. Yang pertama adalah kecepatan, yang kita juga belajar mengenai debit, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tolong perhatikan. Nah, ada gambar apa ya? Ini, iya, betul. Jadi gambar yang atas itu adalah gambar orang berlari. Nah, kalau orang berlari itu kaitannya kira-kira dengan apa? Apa nak? Iya, hebat sekali Anjani, betul. Jadi kalau lari itu hubungannya dengan kecepatan. Kemudian kalau gambar yang di bawah apa nak? Iya, betul. Jadi dari percobaan ini, nah dari foto ini ya maksudnya ya, dari foto ini nantinya bisa mengukur untuk debit yang dikeluarkan dari botol besar maupun botol kecil. Kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Iya, benar. Apa namanya, Nak? Speedometer. Kalau yang satunya kira-kira gambar apa ya? Oh, iya. Ini adalah kemudian ada air yang mengalir. Nah, coba jawab pertanyaan yang pertama. Apa hubungan antara speedometer dengan mobil terkait dengan kecepatan? Siapa yang tahu? Hayo. Iya bener nak. Jadi kalau misalkan kita naik motor atau mobil, itu di bagian dekat setirnya itu ada jarum yang bergerak ya. Nah kalau semakin cepat kendaraan itu maju, maka angkanya juga semakin besar. Tapi kalau misalkan kendaraannya itu pelan,
maka angka kecepatannya juga menunjukkan yang pelan. Iya. Nah, bagaimana cara mengetahui kecepatannya? Gimana tadi caranya? Iya betul. Jadi tinggal kita lihat tanda panahnya atau tanda jarumnya itu kemana. Maka itu menunjukkan kecepatan dari kendaraan tersebut. Nah, jadi anak-anak kita akan belajar tentang perbandingan dua besaran yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Misalnya kecepatan rata-rata mengendarai sepeda motor itu adalah 40 km per jam. Pernyataan tersebut membandingkan dua besaran, yakni besaran panjang yaitu kilometer, kemudian berbanding dengan besaran waktu, yaitu satuannya bisa jam. Nah, pada pembahasan yang pertama kita akan membandingkan, kita akan membahas maksudnya ya, perbandingan antara jarak dengan waktu pada kecepatan. Nah, contoh misalnya seperti gambar ini mobil. Nah, jarak antara mobil ini dari sini ke sini itu jaraknya berapa? Kemudian waktu yang ditempuh dari mobil ini dari sini ke sini itu berapa? Anak-anak, silakan coba kalian juga bisa buka ya di buku matematika kalian. Itu juga ada materi tentang ini supaya kalian lebih paham. Nanti simak dulu pelajaran yang diberikan oleh ibu guru, kemudian baru kalian bisa baca sendiri. Oke? Baik. Untuk yang selanjutnya, nah coba perhatikan nih anak-anak. Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Guru mencatat lama waktu lari siswa-siswinya. Guru mengukur jarak mereka sepanjang 40 meter. Siti dapat menempuhnya dalam 10 detik. Lani dapat menempuhnya dalam 12 detik. Dayu menempuhnya 12 detik. Dan Ayu menempuhnya selama 15 detik. Siapa yang paling cepat? Siapa? Iya, benar sekali. Jadi Siti lah yang paling cepat. Kenapa? Karena Siti dia dapat menempuhnya selama 10 detik. Siapa yang paling lambat? Iya, benar, hebat. Jadi yang paling lambat kalau dari sini adalah Ayu karena dia mencapai jarak 40 meter dengan lama waktunya adalah 15 detik. Baiklah anak-anak. Jadi untuk memahami satuan panjang tadi kita bisa menggunakan nih ya. Kalian bisa lihat di sini. Nih, jadi dari kilometer, kemudian ada hektometer, ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ya, ini adalah untuk yang satuan panjang ya. Kalau untuk memahami satuan waktu, jadi satuan waktu itu yang biasa digunakan untuk mengukur kecepatan adalah menit, detik, atau jam. Nah, untuk mengukur kecepatan anak-anak, jadi itu adalah kita menggunakan rumus ini ya. Namanya V sama dengan S per T. Artinya apa? V itu adalah kecepatannya, ya, kecepatan. Kemudian S itu adalah jaraknya. T itu adalah waktu yang ditempuh. Seperti itu. Nah, supaya kalian lebih paham tentang cara penggunaan rumus ini, mari kita simak video berikut ini. Jangan ribet ya. Soal pertama. Sebuah mobil berlaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Pada soal tersebut diketahui waktu tempuh atau T adalah 2 jam dan jarak tempuh atau S adalah 150 km. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut atau V. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita gunakan segitiga ajaib. Karena yang ditanyakan adalah V atau kecepatan, maka kita tutup huruf V. Sehingga V adalah S per T. Jadi 150 km dibagi 2 jam, hasilnya adalah 75 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 75 km per jam. Baik anak-anak, sudah paham tadi penjelasannya tentang bagaimana menghitung kecepatan? Untuk mengukur kecepatan itu bisa menggunakan rumus
V sama dengan S per T, yaitu kecepatan sama dengan jarak berbanding dengan waktu. Baik, coba perhatikan ke depan terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak, kecepatannya itu dapat diukur secara langsung menggunakan alat yang dinamakan speedometer. Nah, speedometer ini terdapat pada kendaraan bermotor. Ada di mobil, kemudian ada pada motor juga, seperti itu ya. Nah, untuk kecepatan ini menunjukkan kecepatan dari sebuah kendaraan pada saat melaju di jalan atau waktu sedang berjalan. Baiklah anak-anak, ayo semuanya berdiri, kita rilekskan dan kita coba nyanyi bersama-sama lagu tentang tangga satuan. Tangga satuan jangan lupa dihitung. Tangga satuan jangan lupa dihitung. Kilo, hekto, dekar, dekam, desi, sentimeter, mili. Kalau naik pagi 10, turun kali 10. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak, itu tadi lagu tentang tangga satuan. Nah, contohnya tadi ya, apa katanya? Kalau dia naik, itu artinya dia dibagi. Nih, dari sini naik ke sini. Itu artinya kita bagi. Tapi kalau misalkan dia turun, nih dari sini turun 1, 2, 3. Nah, maka dia dikalikan dengan berapa? Dengan 10. Bukan, karena turunnya ada 1, 2, 3, maka dikalikan dengan 1000. Jadi kalau turunnya 1, 10. Turunnya 2, berarti dia 100. Kalau turunnya 3, berarti dia 1000. Tinggal kita jumlahkan nolnya. Jadi semakin banyak dia turun, maka nanti nolnya juga akan semakin banyak. Anak, silakan coba kalian bentuk kelompok yang kemarin sudah dibagi ya. Ada kelompok 1 sampai dengan 5. Silakan berbentuk kelompoknya terlebih dahulu, susun yang rapi. Kemudian nanti kelompok 1 dan kelompok 2 silakan ambil media tangga tintannya di depan. Kelompok 3 sampai dengan 5 ambil medianya yang ada di belakang. Nah, untuk sambil nanti mengambil medianya, ini silakan ketua kelompoknya ambil dulu lembar kerja kalian supaya setelah ini kalian bisa menyelesaikan lembar kerja ini ya. Nah, ini nanti ada 3 lembar dan dikerjakan bersama kelompok kalian. Jika masih ada yang belum paham, boleh bertanya ke ibu guru. Nah, ini medianya jangan lupa ya. Ya, nanti kalau bingung bisa menggunakan media ini ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Anak-anak silakan kerjakan. Coba pahami terlebih dahulu apa yang diminta dalam lembar kerja kalian. Ya, jadi silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Apabila ada yang masih belum paham, jangan kalian bertanya. Baik, silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar kerja kalian bersama dengan anggota kelompoknya ya. Jangan lupa pastikan setiap anggota kelompok itu wajib ikut berdiskusi, minimal sumbang pendapatnya. Kalau misalkan yang satu mengerjakan yang ini, yang satu lagi bisa bantu mengerjakan yang lain. Itu ya. Baik anak-anak, silakan selamat mengerjakan. Sudah selesai? Hebat sekali, super anak-anak ini ya. Boleh, kalau misalkan kalian sudah selesai, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok itu maju ke depan mempresentasikan atau melaporkan tentang lembar kerja yang tadi sudah dikerjakan. Kita coba dari kelompok 1 duluan yang maju, nanti kelompok yang lain menanggapi, begitupun seterusnya. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana anak-anak? Sudah paham penjelasan teman-temannya? Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Iya, hebat kelompok 1. Iya, sudah benar ya tadi penjelasan temannya ya anak-anak.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan. Baik anak-anak, itu tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa kelima kelompok kalian itu sudah maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, jadi begini ya anak-anak ya. Jadi kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Cara mencarinya adalah P sama dengan S per T, di mana P adalah kecepatan, S adalah jaraknya, dan T adalah waktunya. Sedangkan untuk mengukur debit adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Caranya adalah D sama dengan V per T. V itu adalah volume dan T-nya adalah waktu. Ini adalah dua rumus yang digunakan untuk menghitung kecepatan dan debit. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Siapa di sini yang sudah paham bagaimana cara menghitung kecepatan dan debit? Tunjuk tangan. Oke, hebat. Siapa yang masih belum paham juga? Oh, tidak apa-apa. Nanti sama-sama kita belajar lagi di rumah ya, supaya kalian akan lebih paham tentang materi hari ini. Ibu ada lembar evaluasi yang wajib kalian kerjakan. Waktunya ada 7 menit ya. Jadi nanti silakan kerjakan lembar evaluasi. Kalau tadi lembar kerja, kalian kerjakan bersama teman-temannya. Untuk lembar evaluasi, kalian cukup kerjakan sendiri-sendiri. Ketua kelasnya mana ya? Oh ya, ketua kelasnya silakan bagikan lembar evaluasinya ke semua teman sekelasnya. Baik, terima kasih. Anak-anak sudah selesai mengerjakannya. Ya, silakan kumpulkan ya. Nanti kumpulkan di meja sini. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan evaluasinya. Nah, ini adalah rangkuman pelajaran kita pada hari ini ya. Jadi nanti ini boleh dicatat anak-anak. Nah, untuk rumus kecepatan itu adalah kecepatan jarak berbanding dengan waktu. Untuk rumus debit itu adalah debit volume berbanding dengan waktu. Anak-anak, sebelum Ibu Guru menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru mau bertanya, bagaimana tentang pelajaran materi hari ini? Kalian suka? Senang? Masih bingung? Iya. Materi apa yang kalian paling susah pahami? Oh, konversinya. Baik, nanti silakan berlatih lagi di rumah ya, supaya kalian bisa lebih memahami lagi bagaimana cara mengkonversi satuan. Untuk materi hari ini, Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Silakan setelah ini kalian boleh istirahat. Besok hari Jumat jangan lupa kalian bawa lagi untuk buku yang sama ya, masih kita bahas tentang kecepatan dan debit. Nanti kita belajar tentang waktu tempuh untuk minggu depan. Jadi silakan pelajari dulu di rumah untuk hari Jumat nanti. Nah, supaya ketika kita belajar di kelas akan siap-siap. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.